Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, ceria, luar biasa. Oke, sekali lagi Amang mau menyapa adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing sekarang ini. Apa kabarnya hari ini? Sehat, ceria, luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, selamat datang di ibadah sekolah minggu kita melalui live streaming di channel YouTube HKBP Binjai. Sebelumnya, Amang mau himbau kepada adik-adik sekolah minggu sekalian untuk mempersiapkan segala yang diperlukan sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, Amang harapkan adik-adik sekolah minggu sudah berpakaian rapi dan mempersiapkan segala yang dibutuhkan seperti contohnya Alkitab, supaya nanti kita bisa membaca firman Tuhan bersama-sama. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, Amang mau mengajak adik-adik sekolah minggu sekalian untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu pujian, Kudaki Gunung yang Tinggi. Kita bersama bernyanyi ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, berayun-dayun Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau. Disuka hidup kau ada, karena kau Yesusku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, dibuka pun kau ada, karena kau Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Apapun kau ada, karena kau Yesusku. Amin, terpujilah nama Tuhan. Sebelumnya Amang mau tanya sekali lagi sama adik-adik sekolah minggu. Masih ada semangatnya untuk memuji Tuhan? Saya harapkan masih. Adik-adik sekolah minggu kalau Amang tanya, masih ada semangat untuk memuji Tuhan? Amin, haleluya. Sekali lagi ya Amang tanya ya, masih ada semangat untuk memuji Tuhan? Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kalau begitu, kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik.
Kita nyanyikan pujian ini, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Jalan Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kebaktian sekolah minggu kita, Amang mau mengajak adik-adik sekolah minggu sekalian untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Shalom, adik-adik sekolah minggu. Kita mulai ibadah kebaktian kita. Kita puji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97 ayat 1 dan ayat 2. Dia,
anakmu. Rohku pakai main, kau hasang apa di goarwi. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Sekolah Minggu nomor 174 ayat 1. Kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan September, tertulis di dalam
Lukas 14 ayat 13. Ayat bulanan di bulan September tertulis di dalam Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kita ulangi sekali lagi, ayat bulanan di bulan September tertulis di dalam Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 22 ayat 1 dan 2. Anak-anak sekolah minggu kami undang untuk berdiri, kita berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 27 ayat 1 dan ayat 2.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan dan pengasihan-Mu kepada kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Binjai. Kiranya Tuhan berkati kami dimanapun kami berada, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan hamba sampaikan. Berkati hamba-Mu Tuhan, agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini kekal sampai selamanya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-32 sampai 36. Amsal 8, ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Kita akan membacakannya bersama-sama, adik-adik sekolah minggu ikuti juga ya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkan aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Ayatnya yang terakhir. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelumnya, Amang mau menjelaskan sedikit tentang teks ini. Kitab Amsal ini dikenal sebagai kitab yang berisikan dengan nats yang memiliki makna tentang semua kebijaksanaan, semua hikmat yang harus kita ikuti sebagai anak-anak yang percaya agar kita mendapatkan keselamatan. Di ayat 32 dijelaskan bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, dari nats ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa itu, Amang? Kebahagiaan yang dimaksud dari teks ini ialah kebahagiaan bagi setiap orang yang mengikuti jalan-jalanku. Artinya, setiap orang yang mengikuti, percaya terhadap firman ini. Di ayat 1 dari pasal 8 ini dikatakan, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Artinya apa? Supaya adik-adik sekolah minggu mudah untuk mencernanya, Amang mau jelaskan seperti hikmat ini, Amang ilustrasikan sebagai orang. Ketika hikmat ini berseru, dia mengangkat suaranya, kepandaian memperdengarkan suaranya. Artinya apa? Hikmat lebih tinggi daripada kepandaian. Selanjutnya, dikatakan dalam firman ini, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Kita bahagia oleh karena kita bisa mendapatkan didikan, dan karena itu kita menjadi bijak. Kita mendapatkan hikmat yang tadi Amang bilang, hikmat itu lebih tinggi daripada kepandaian. Dan yang ketiga, ketika kita memperoleh hikmat, kita tidak akan rugi. Maksudnya apa, Amang? Ilustrasinya seperti ini. Ketika adik-adik sekolah minggu berhikmat, pasti adik-adik sekolah minggu tahu yang mana yang benar
dan mana yang salah. Jika adik-adik sekolah minggu tahu yang mana yang benar, berarti adik-adik sekolah minggu akan menghindari segala kesalahan yang mungkin terjadi ketika adik-adik sekolah minggu tidak mengetahui kebenaran. Seperti halnya firman ini. Kita diajarkan untuk berhikmat, untuk mendengarkan didikan. Pada tema Tuhan berkenan kepada setiap anak yang menerima didikan. Maksudnya apa? Ketika kita menerima didikan, kita diajar untuk apa? Kita diajar untuk mengerti, untuk paham. Amang mau kasih sedikit apa itu hikmat? Adik-adik sekolah minggu pernah tidak ketika adik-adik sekolah minggu contohnya, ini kan lagi sekolah online, kelas online, daring. Ketika adik-adik sekolah minggu lagi belajar, adik-adik sekolah minggu pernah tidak berpikir, lebih baik aku bermain-main saja dulu. Mengerjakan PR-nya kan bisa nanti. Nah, maksud yang Amang ingin sampaikan di sini apa, Amang? Maksudnya, ketika kita berhikmat, kita pasti tahu yang mana yang benar. Seperti yang Amang katakan di awal tadi. Nah, ketika adik-adik sekolah minggu bermain, tentu akan menyita tenaga. Dan kita nggak tahu, ada juga anak-anak sekolah minggu yang bermain itu dari pagi, dari terbit matahari sampai dengan tenggelam. Ketika sudah tenggelam mataharinya, dia pun tenggelam, lelap dalam tidur. Oleh karena itu, dia lupa mengerjakan tugasnya. Ketika kita berhikmat, kita pasti tahu yang mana yang benar kan? Nah, contohnya seperti tadi. Kita bisa bermain. Adik-adik sekolah minggu bebas mau bermain. Tetapi ingat waktunya. Kita harus tahu yang mana yang terlebih dahulu kita kerjakan. Ketika kita tahu yang mana lebih dahulu kita kerjakan, pasti kita tidak akan dirugikan. Sama seperti yang dikatakan firman ini. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang membenci aku, semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Artinya apa di sini? Ketika kita memperoleh hikmat, didikan, merugikan diri kita sendiri, sama seperti tadi. Kita sudah selesai, tapi karena lupa dan kasihkan main, kita jadi lupa. Artinya apa? Kita merugikan diri kita sendiri. Yang seharusnya kita tidak dimarahi guru, tidak dimarahi orang tua karena belum mengerjakan PR, jadinya kita dimarahin. Nah, dikatakan bahwa semua orang yang membenci aku mencintai maut. Aku ini siapa, Amang? Aku ini adalah didikan. Ketika kita mencintai hikmat dan didikan, berarti kita membenci maut. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita membenci hikmat, maksudnya apa di sini, Mang, membenci hikmat? Hikmat itu kan bukan orang. Maksudnya, ketika kita membenci hikmat itu maksudnya kita tidak berhikmat. Kita tidak menjalankan didikan yang kita peroleh. Tentu saja adik-adik sekolah minggu pasti pernah mendengarkan di khotbah-khotbah sekolah minggu sebelumnya. Kita harus melakukan kebenaran, meneladani Kristus, menjadi anak-anak yang taat. Kita harus bisa memilah dan memilih mana yang benar. Ketika kita menjadi seorang Kristen, kita harus berani tampil beda. Maksudnya apa ini beda, Mang? Contohnya gini ya, Mang. Misalnya ada teman-temanku yang belajar, aku main-main. Bukan seperti itu. Menjadi tampil beda sebagai seorang Kristen, kita harus berani menunjukkan kebenaran ketika kita tahu banyak orang melakukannya dengan salah. Ketika banyak orang melakukan kesalahan. Nah, bagaimana, Amang? Bagaimana kita bisa menghindari kesalahan? Kita harus menerapkan didikan yang kita peroleh.
Menerima didikan itu dari mana aja, Amang? Bisa dari khotbah sekolah minggu, bisa dari perkataan, didikan, ajaran orang tua, bisa dari guru-guru sekolah kita. Bahkan ketika kita membaca, itu juga merupakan didikan. Baik itu membaca Alkitab, baik itu membaca buku pelajaran, ataupun apapun yang kita baca, pasti ada didikan yang kita terima. Dan tentunya kita harus bisa memilih didikan mana yang benar. Jangan karena dikatakan contoh, karena Amang tadi bilang apapun yang dibaca pasti ada didikan. Adik-adik sekolah minggu baca dari Google. Dibilang di situ katanya eh, setiap orang yang bandal, yang melawan orang tua, yang mengejek teman akan masuk surga. Dikatakan seperti itu di Google. Apakah itu didikan yang betul? Nah, maksudnya didikan yang benar itu seperti apa, Amang? Kita harus bisa memilah dan memilih. Kita harus tahu yang mana yang benar, informasi apapun itu sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang taat kepada orang tuanya akan menerima kehidupan yang kekal. Ketika kita diperhadapkan sama yang tadi seperti Amang bilang, melawan orang tua itu masuk surga kata si Google contohnya. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Nah, untuk itulah kita belajar melalui khotbah sekolah minggu ini. Selanjutnya, Amang mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk membayangkan. Nah, sekarang kita mau bayang-bayangin dulu. Ada seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Mungkin dari adik sekolah minggu yang sudah tahu siapa itu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini merupakan, dia itu politikus iya. Dan yang terkenal darinya ialah kebijaksanaannya. Suatu kisah bercerita tentang si Mahatma Gandhi ini. Ceritanya dia sedang berkuliah di salah satu universitas di London. Nah, jadi karena banyak orang tahu kalau si Mahatma Gandhi ini terkenal dengan kebijaksanaannya, ada satu dosen atau gurunya lah Amang bilang, yang tidak suka dengan dia. Kenapa? Mungkin si dosen ini nggak suka karena dia bijaksana. Jadi suatu cerita, si Mahatma Gandhi ini sepulang dia belajar, berkuliah, dia mau ke kantin. Jadi di kantin ini kebetulan dia lama keluarnya dari kelas. Jadi ketika dia sampai di kantin, semua bangku kosong. Semua, maksud Amang, semua bangku sudah ditempati sama orang-orang. Sama semua mahasiswa yang berkuliah di sana. Tapi ada satu bangku yang kosong. Dan bangku itu kebetulan tepat di samping si dosennya, si Mahatma Gandhi ini yang membenci dia tadi. Karena si dosen ini membencinya, ketika Mahatma Gandhi duduk, dosen ini sama si Mahatma Gandhi, sesungguhnya tidak pantas seekor burung duduk di samping seekor lembu. Nah, itu dibilang si dosennya si Mahatma Gandhi. Lalu apa dibilang si Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi bilang, baiklah, saya akan pergi terbang daripadamu, katanya. Lantas setiap orang yang di sekitar si Mahatma Gandhi itu tertawa melihat si dosennya ini dipermalukan. Maksudnya apa di sini? Ketika ada sesuatu yang menjadikan kita seolah-olah kita terpojok, misalnya kita seperti di si Mahatma Gandhi tadi, ada si dosennya ini kan benci sama dia. Bukan berarti ketika si dosennya ini benci sama dia, si Mahatma Gandhi ini membenci kembali. Tidak. Tetapi apa yang dilakukannya? Dengan tenang,
si Mahatma Gandhi bilang, baiklah, aku akan terbang dari sini. Maksudnya apa? Maksudnya si dosen tadi kan dia bilang begini, maksudnya si Mahatma Gandhi ini lembunya. Lembu kan terkenal seperti jorok, eh, yang nggak jauh beda lah sama hewan-hewan seperti keledai, yang terkenal dengan kebodohannya. Jadi dengan tenang si Mahatma Gandhi bilang, baiklah aku akan terbang dari sini. Dan yang kedua, setelah makan di kantin tadi, si dosen ini berpikir, bagaimana ya aku bisa membalas si Mahatma Gandhi ini? Dan kebetulan dipimpin oleh si dosen ini. Dan kebetulan si Mahatma Gandhi di situ juga dia belajar. Dan di sini dia berpikir si dosen ini, aku akan berusaha untuk mempermalukannya kembali. Karena tadi si Mahatma Gandhi kan udah mempermalukan si dosennya. Jadi dia bilang begini, dia bertanya kepada Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, ketika kamu diperhadapkan di tengah jalan, ada sekantung uang yang banyak sekali, penuh dengan uang, dengan sekantung kebijaksanaan. Ini ilustrasinya. Lalu apa dibilang si Mahatma Gandhi? Ketika dosennya ini bertanya, kamu pilih yang mana? Si Mahatma Gandhi bilang, saya pilih sekantung uang. Baru si dosennya ini bilang, kalau saya jadi kamu, saya akan memilih kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan melebihi dari segalanya. Lantas dengan tenang kembali, si Mahatma Gandhi bilang sama si dosen, arti Mahatma Gandhi ini, si dosennya ini tidak memiliki kebijaksanaan. Oleh karena itu si Mahatma Gandhi memilih uang. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Kebahagiaan adalah ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan selaras. Apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan selaras. Sama seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Kebahagiaan itu kita peroleh ketika kita menerima didikan untuk melakukan hal-hal yang baik. Artinya apa? Kita harus melakukannya baik di pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, harus sesuai. Itulah kebijaksanaan yang sebenarnya. Ketika kita menerima didikan, kita nggak boleh angkuh. Contohnya seperti ini. Ada seseorang yang menerima didikan, tapi dia udah duluan dia sombong. Ah, taunya aku itu. Ah, cuma gitu aja nya. Kalau gitu pun aku tahu. Nah, artinya apa? Bayangkan seperti sebuah gelas yang penuh dengan air. Ketika kita mau mengisi gelas itu lagi dengan air, pasti tumpah. Seperti itulah seseorang yang diberi didikan, tapi dia angkuh, sombong, menganggap rendah orang yang menyampaikan didikan ini. Ketika dia menyampaikan didikannya, cuma seperti itu aja nya. Belum seberapanya itu, taunya aku itu. Artinya apa? Apapun didikan yang kita terima, kita nggak boleh sombong. Karena percuma kita banyak menerima didikan. Kita berpendidikan, tetapi kita tidak rendah hati. Rendah hati merupakan salah satu hikmat. Kenapa? Contohnya seperti ini. Ketika kita rendah hati, berarti kita menunjukkan bahwa kita itu berisi. Sama seperti gandum atau padi, adik-adik pernah melihatnya. Ketika padi itu semakin berisi, semakin mulai matang, apakah dia tegak? Tidak. Ketika gandum atau padi itu berisi, dia semakin membungkuk. Seperti itulah kita seharusnya.
sebagai orang Kristen, kita harus berani tampil beda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, dari firman ini, yang Amang mau simpulkan adalah, kita akan bahagia ketika kita menerima didikan, dan ketika kita telah menerima didikan, kita akan menghindari segala hal yang menjatuhkan kita ke dalam pencobaan. Seperti yang dikatakan di firman ini, kita akan menghindari yang namanya maut. Jadi kiranya firman ini dapat menjadi pedoman dan dasar bagi adik-adik sekolah minggu dalam bertindak, berkata-kata, dan berpikir dimanapun adik-adik sekolah minggu berada. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan-Mu, segala pengasihan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan firman Tuhan dan mendengarkannya di dalam khotbah hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, agar mereka dapat mengerti, agar mereka dapat menerima didikan dengan rendah hati dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Apapun kegiatan mereka, apapun aktivitas mereka, Tuhan yang melindungi mereka, memberkati mereka dan menjaga mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan mereka dari segala tipu muslihat yang akan menjerumuskan mereka ke dalam pencobaan. Tuhan yang memberkati setiap orang tua yang mendidik dan memelihara setiap adik-adik sekolah minggu, yang mengajarkan mereka melalui didikan-didikan yang akan menjadikan mereka berhikmat. Ajari mereka Tuhan untuk bertindak, berpikir dan berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Bukan hanya adik-adik sekolah minggu, tetapi juga setiap orang yang mendidik mereka. Berkati setiap orang tua, pekerjaan mereka, agar mereka dapat membiayai setiap adik-adik sekolah minggu dalam segala aktivitas mereka seperti belajar dan bersekolah. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bapa yang baik, kami mengaku betapa banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Tuhan, kami memohon kepadamu agar Engkau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat yang daripadamu. Terpujilah namamu Tuhan, kini kekal selamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 37. Kita berdoa, semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, berdiri, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah.